3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8. Kami di sini akan mempresentasikan Kerajaan Cirebon, Keraton Kasepuhan Cirebon. Saya Ayu Darna Madani nomor absen 7. Saya Wandana soal 33. Saya Firdaus absen 16. Asal usul Kesultanan Cirebon didirikan pada abad ke-15 di pantai utara Jawa Barat dan menjadi pangkalan penting dalam jalur perdagangan. Pendiri Kesultanan Cirebon yaitu Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana. Pangeran Walangsungsang memeluk agama Islam dan tidak mendapatkan haknya sebagai putra mahkota Pakuan Pajajaran karena perbedaan agama. Sejarah awalnya Cirebon adalah sebuah duku kecil yang dibangun oleh Ki Gedeng Tapa dan berkembang menjadi desa yang ramai. Brata Legawa, seorang pangeran Galuh, memeluk Islam dan memutuskan pindah ke Cirebon untuk menyebarkan agama Islam. Pangeran Walangsungsang membangun gedung di tanah pada 1428 Masehi dan menjadi pusat pemerintahan. Perkembangan dan Raja Kejayaan. Perkembangan kerajaan. Kerajaan Cirebon berkembang pesat sebagai pusat perdagangan, pelabuhan, dan dakwah Islam. Letaknya yang strategis membuatnya menjadi tempat persinggahan pedagang dari Arab, Gujarat, Cina, dan Eropa. Cirebon juga menjadi sekutu penting Kesultanan Demak dalam penyebaran Islam di Jawa. Raja yang membawa kejayaan. Raja membawa kejayaan Kerajaan Cirebon adalah Sultan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Ia tidak hanya memperluas wilayah dan pengaruh politik, tetapi juga menjadi tokoh utama Wali Songo dalam menyebarkan Islam Nusantara. Raja pendiri hingga akhir kejayaan. Pangeran Cakrabuana mendirikan Kerajaan Cirebon sekitar tahun 1430 Masehi. Kepemimpinannya dilanjutkan oleh keponakannya Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati yang menjadi raja pertama secara resmi pada tahun 1479 dan membawa Cirebon mencapai puncak kejayaan hingga 1568 Masehi. Sekaligus menyebarkan Islam, Kerajaan Cirebon mulai mengalami kemunduran pada masa Panembahan Ratu Pangeran Rasmi 1649 hingga 1677 akibat konflik dan masalah internal. Strategi yang dilakukan untuk mencapai kejayaan yaitu aliansi politik dengan kerajaan Islam lainnya seperti Demak dan Banten, strategi dakwah Islam yang damai melalui pendidikan dan perkawinan, pengembangan pelabuhan sebagai pusat perdagangan antar bangsa, pemberdayaan masyarakat lokal melalui sistem pemerintahan yang inklusif. Dampaknya yaitu Kesultanan Cirebon memiliki pengaruh besar terhadap seni dan sastra Jawa, terutama dalam memperkenalkan dan mengintegrasikan unsur-unsur Islam ke dalam budaya lokal. Pengaruh ini terlihat dalam arsitektur, seni pertunjukan, sastra, serta tradisi keagamaan yang masih lestari hingga saat ini. Dampak negatifnya, perpecahan internal setelah wafatnya Sunan Gunung Jati yang menyebabkan terpecahnya Kesultanan Cirebon menjadi beberapa kesultanan kecil. Selain itu, campur tangan Kesultanan Mataram dan Kesultanan Banten juga ikut memperarah perpecahan dan melemahkan kekuatan politik dan militer kerajaan secara keseluruhan. Lalu yang ada akhir dari kerajaan. Pertengahan abad ke-17, setelah penembakan gerilya wafat, Cirebon lemah dan meminta bantuan Banten untuk membebaskan pewarisnya dari Mataram. Banten membantu dengan pasukan yang kemudian turut menyerang Mataram dan membantu Masoyo. Pada akhir abad ke-17, tiga pangeran Cirebon kembali wilayah menjadi negara kesultanan. Mereka sempat bersekutu dengan Banten melawan VOC, namun VOC memecah belah aliansi dan mengendalikan Cirebon bulan perjanjian. Pertengahan abad ke-18, konflik internal di Kesultanan memanfaatkan VOC. Misalnya pada tahun 1790, Belanda mengambil alih kekuasaan penuh atas Cirebon. Abad ke-18, Belanda memaksa Sultan Anom ke-6 menandatangani perjanjian dan setelah wafatnya menggantikan penerusnya dengan pilihan mereka memperdalam konflik. Pada awal abad ke-19, Dendel menghapus kekuasaan politik Sultan menjadikannya pegawai Belanda. Raffles kemudian menetapkan mereka hanya sebagai pemangku adat kebijakan yang diteruskan oleh Belanda. Diplomasi yang dilakukan melalui kumparan, terus media, kumparan,
Sudah itu saja. Sekian dari Kopi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.